Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 4, tema 2, subtema 1, sumber energi. Nah, apakah energi itu? Kira-kira siapa yang tahu apakah energi itu? Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Energi sangat penting bagi kehidupan kita. Semua makhluk hidup membutuhkan energi. Nah, teman-teman, tahukah kamu macam-macam energi yang ada di bumi? Ayo kita pelajari. Macam-macam energi. Yang pertama adalah energi panas. Energi panas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang menghasilkan panas. Contohnya, matahari dan api. Yang kedua adalah energi gerak. Energi gerak adalah energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Contohnya adalah kincir angin, air yang mengalir. Energi listrik. Energi listrik adalah energi yang dimiliki oleh benda yang dialiri arus listrik. Contohnya ada di beberapa alat elektronik. Selanjutnya adalah energi kimia. Energi kimia adalah energi yang timbul karena adanya reaksi kimia. Contohnya yaitu ada di bahan bakar. Nah, teman-teman perlu diketahui bahwa segala sesuatu yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Nah, matahari. Matahari memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan karena merupakan sumber energi utama atau terbesar di bumi. Panas matahari sangat berpengaruh terhadap aktivitas manusia dan makhluk hidup lainnya yang ada di bumi. Nah, teman-teman, amatilah gambar di samping. Pada gambar di samping ada manusia yang sedang menjemur pakaian, yang sedang berolahraga, pastinya sangat membutuhkan sinar matahari. Nah, manfaat dari sinar matahari adalah yang pertama, untuk menjaga kehangatan suhu bumi. Yang kedua, untuk membantu fotosintesis pada tumbuhan. Yang ketiga, menyebabkan terjadinya siang dan malam. Yang keempat, untuk membantu proses pembuatan garam. Yang kelima, untuk menghasilkan energi listrik dengan bantuan alat panel surya. Yang keenam, untuk membantu proses pengeringan. Yang ketujuh, untuk kesehatan tulang. Dan yang kedelapan adalah untuk membunuh kuman. Energi air. Air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga dapat kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Ternyata air juga dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air. Nah, pada gambar di samping adalah gambar kincir air. Sumber daya alam. Sumber daya alam dibagi menjadi dua. Yang pertama dapat diperbarui dan yang kedua tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah tumbuhan, hewan, sinar matahari, angin, dan air. Dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui contohnya adalah minyak bumi, emas,
besi, dan tambang. Nah, ini adalah beberapa poster menjaga sumber daya alam. Kita harus selalu dapat menjaga apa yang ada di bumi ini. Ya, caranya bisa dengan membuat poster untuk menghimbau masyarakat dalam menjaga sumber daya alam yang kita miliki. Nah, poster itu apa sih? Poster adalah karya berupa gambar dan tulisan dengan tujuan untuk menyampaikan informasi. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tinggi rendah nada. Di sini ada angka-angka untuk sebagai urutan tinggi rendah nada. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Mari kita coba bersama-sama. Pada teks lagu Menanam Jagung di samping, kita akan tandai nada tinggi dan nada rendahnya. Kita coba dulu ya. Semakin ke kanan, nada akan semakin tinggi. Oke? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, semakin ke kanan akan semakin tinggi ya teman-teman. Yang B, birama lagu adalah 4/4. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Yang C, tanda 2 ada strip di atasnya itu, ada garis di atasnya menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Masing-masing 1/8 ketukan. Nah, pada gambar di samping ada teks lagu Menanam Jagung yang diciptakan oleh Ibu Sud. Mari teman-teman kita mencoba bernyanyi bersama-sama. 1, 2, 3. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanahnya longgar, jagungku tanam. Nah, teman-teman bisa mencobanya sendiri di rumah dengan diiringi musik. Selamat mencoba. Baiklah, sekarang kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang sejak lahir. Adapun hak anak di rumah adalah yang pertama adalah mendapatkan kasih sayang dari orang tua, mendapatkan perlindungan, hak untuk bermain, tapi harus tahu waktu ya bermainnya. Selanjutnya, mendapat kesehatan dan mendapat pendidikan dari orang tua. Sedangkan hak anak di sekolah adalah mendapat kasih sayang dari guru, mendapat perlindungan, mendapat kesehatan, dan mendapat pendidikan. Sekarang, apa itu kewajiban? Kalau tadi kita belajar tentang hak adalah sesuatu yang harus kita terima, kalau kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Nah, kewajiban anak di rumah adalah kewajiban belajar dan kewajiban membantu orang tua. Sedangkan kewajiban anak di sekolah adalah mematuhi tata tertib sekolah, menghormati dan mematuhi nasihat guru, menjaga kebersihan sekolah, dan mengikuti pembelajaran. Nah, baiklah teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang sumber energi,
sumber daya alam, tentang tinggi rendah nada, dan hak dan kewajiban. Nah, teman-teman bisa dilanjutkan belajar di rumah dengan membaca buku-buku yang lain atau referensi-referensi yang lain. Selamat belajar, teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.